Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan lagi video tentang kisah mimpi. Mimpi yang dialami salah satu saudara kita bermimpi bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Beliau diundang oleh Pak Prabowo Subianto makan bersama. Di dalam mimpi itu Pak Prabowo memperlihatkan keramahannya. Sangat ramah, itu yang dikatakan oleh saudara kita melalui komentar di channel YouTube saya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di saat kita tidur. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Jadi kalau misalkan Allah itu berkehendak memberikan petunjuk rahmatnya berupa mimpi di dalam tidur, itu bisa di saat malam hari dan di siang hari. Dalam kedua waktu itu saya pernah mengalaminya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari dan siang hari. Sudah saya bagikan di channel ini. Dan perlu diketahui bahwa mimpi bukan hanya kembangnya tidur. Seperti pemahaman orang awam, bahkan ada yang meremehkan mimpi. Ini sangat disayangkan umat Islam yang tidak mengetahui bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari yang tertera pada peraturan-peraturan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat itu adalah peraturan. Jadi mimpi ini juga ada aturannya. Karena mimpi itu dibagi menjadi 3. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik, kabar gembira, maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran di saat terjaga, tidak ada maknanya. Mimpi yang terjadi karena bisikan setan, itu mimpi yang menyedihkan. Nah, kalau misalkan mimpi yang bermanfaat untuk kita hanya satu, yaitu mimpi yang baik. Mimpi berupa kabar gembira. Bukan berarti visualnya menggembirakan terus, tidak. Karena di dalam Al-Quran contohnya di dalam surat Yusuf ada 2 orang tawanan yang dulunya pernah satu penjara di dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, itu bermimpi buruk visualnya. Namun itu petunjuk dari Allah. Kabar gembira maksudnya adalah Allah memberikan perhatiannya. Itu yang dimaksud kabar gembira tuh itu. Jadi ada makna tersirat. Tapi penceramah yang lain itu salah paham. Jadi kabar gembira di dalam hadis itu bukan berarti visualnya selalu menggembirakan. Ada visual yang buruk itu juga ada yang berupa petunjuk dari Allah. Jadi ada takdir dari tawanan yang satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu mimpi tentang takdir buruk, akan disalib, mati, dan itu ternyata benar. Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101.
Jadi kalau misalkan kita mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti Allah sedang memberikan perhatiannya kepada kita. Untuk mengetahui pesan mimpi tersebut harus menanyakan kepada ahli takwil mimpi. Bukan membaca dari primbon, bukan membaca dari tafsir mimpi walaupun itu dari ulama. Tidak bisa begitu karena setiap takdir manusia itu berbeda-beda. Terkadang visualnya sama, maknanya berbeda. Tergantung kondisi orang itu lagi berdosa di hadapan Allah atau lagi bertakwa. Nah, seperti yang sudah saya bagikan banyak sekali contoh mimpi, ya, kisah nyata di dalam channel ini. Itu meskipun ada visual buruk, tapi ternyata ada sesuatu yang baik maknanya. Jadi kalau misalkan kita bermimpi, misalkan kita dari sudut pandang Allah itu di level mukmin, itu adalah mimpi bagian dari kenabian. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dulu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali itu berupa mimpi yang benar di dalam tidur. Artinya mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu wahyu yang pertama kali. Makanya ketika Rasulullah wafat, itu wahyu itu digantikan, diberikan kepada kita yang level mukmin, level ihsan, level muslim, tapi tidak dikatakan wahyu. Dikatakan al-mubasyirat oleh beliau. Mimpi yang benar dalam tidur. Jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang makna mimpi yang tadi yang saya ceritakan, itu berkaitan dengan hadis tentang ruh di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4774. Rasulullah bersabda, ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Hadis itu bermakna, ruh diciptakan oleh Allah memiliki sifat suka berkumpul atau berkelompok dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh baik akan menjadi akrab. Jika ruh baik bertemu dengan ruh buruk, maka akan berselisih, tidak akrab. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 129 tentang orang zalim yang suka berteman dengan sesamanya, dengan orang zalim. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ruhnya orang zalim, orang pendosa, itu menyenangi berteman dengan yang zalim juga. Sebagian, tidak semuanya. Begitu juga ketika orang ruhnya baik dalam sudut pandang Allah. Ketika di dalam mimpi bertemu dengan ruh orang baik, maka terjadi keakraban. Makanya saudara kita itu kalau misalkan bermimpi dengan orang baik, itu terjadi keakraban. Berarti di saat beliau bermimpi, ruhnya saudara kita yang bermimpi itu menurut sudut pandang Allah dalam keadaan baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Prabowo pernah juga saya mimpikan. Allah memberi petunjuk tentang beliau. Beliau itu membawa mobil sederhana, membawa kedua anaknya, ya, yang dewasa sama anak kecil. Beliau itu akrab sama anaknya, tidak memiliki istri memang. Ya. Nyatanya dalam kehidupan nyatanya kan memang tidak menikah. Ya. Maksudnya sudah cerai, tidak kembali lagi kepada istrinya yang dulu. Dan beliau itu menjenguk orang yang sakit. Di mimpi saya begitu. Yang bermakna Pak Prabowo itu orangnya sederhana dan menyayangi sesama manusia. Apalagi sesama saudara seiman. Jadi itu makna mimpi yang dalam saudara kita. Beliau dari sudut pandang Allah itu baik. Semoga bermanfaat.